Sobat Pintar, selamat datang di Fitur Apel Live. Kembali lagi dengan Kak Ella, Tentor Geografi kalian. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas soal-soal TUU-UTBK tahun 2021 dari Aku Pintar. Yuk, langsung saja Sobat, kita bahas soal-soal berikut ini. Bagaimana Sobat Pintar, sudah coba mengerjakan soal ini? Ini adalah soal tipe TKA Soshum tentang konsep geografi. Yuk langsung saja kita bahas soalnya. Nah, pernyataan di sini, konsep pola menggambarkan fenomena geosfer yang terjadi di permukaan bumi. Jadi, Sobat, pola ini apa sih? Pola ini adalah bentuk atau struktur dan persebaran fenomena geosfer yang ada di permukaan bumi. Nah, fenomena geosfer ini meliputi hidrosfer, atmosfer, antroposfer, litosfer, dan geosfer. Jadi, pola ini merupakan bentuk-bentuk struktur dari hidrosfer, atmosfer, antroposfer, litosfer, dan geosfer. Jadi, untuk konsep pola ini benar ya Sobat ya. Pernyataannya benar. Kemudian kita lihat sebabnya. Fenomena geosfer dapat dilihat pada pola aliran sungai. Jadi, fenomena geosfer, kita kembali lagi ke sini tadi, fenomena geosfer dapat dilihat pada pola aliran sungainya. Pola aliran sungai ini termasuk dalam hidrosfer. Kemudian, pola pemukiman ini termasuk dalam antroposfer. Pola lipatan dan pola patahan termasuk dalam litosfer. Jadi, untuk sebabnya ini benar, pernyataannya benar, dan berhubungan. Jadi jawabannya benar adalah A. Bagaimana Sobat Pintar? Sudah mengerjakan soal ini? Ini adalah soal tipe TKA Soshum tentang skala peta. Yuk langsung saja kita bahas soalnya. Nah, pernyataannya skala peta dapat diubah sesuai dengan keinginan pemakai. Nah, ini benar Sobat. Jadi skala peta itu bisa dirubah. Nah, cara merubahnya yaitu dengan cara memperkecil atau memperbesar skala peta. Jadi bisa dirubah sesuai dengan maksud dan tujuannya. Oke, jadi ini pernyataannya benar ya Sobat ya. Nah, sebelumnya kalian tahu tidak sih skala peta itu apa? Skala peta itu adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Nah, untuk mengubahnya nanti ada perhitungannya Sobat. Jadi skala peta itu bisa dirubah dengan perhitungan dan juga dengan metode-metode khusus. Kemudian kita lihat nih sebabnya. Mengubah skala peta adalah memperkecil peta. Jadi untuk mengubah skala peta, kita bisa memperkecil petanya untuk menggambarkan gambaran yang sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Jadi Sobat, untuk mengubah skala itu bisa digunakan, bisa diperkecil atau bisa diperbesar. Jadi tidak hanya memperkecil saja ya Sobat ya. Jadi mengubah skala itu bisa dengan memperkecil atau memperbesar.
Cara mengubah skala ini bisa digunakan dengan metode seperti ini, bisa menggunakan fotografis, bisa menggunakan fotokopi, pantograf, atau metode pantograf. Maaf ya, ini metode segi empat. Nah, ini adalah metode-metode yang digunakan untuk mengubah skala peta. Jadi untuk sebabnya ini salah ya sobat ya, karena mengubah skala itu tidak hanya memperkecil saja, tapi juga bisa memperbesar skalanya. Jadi untuk pernyataannya benar, kemudian alasannya salah, jadi jawabannya benar adalah C. Begitu sobat. Bagaimana sobat pintar sudah mengerjakan soal ini? Ini adalah soal tipe TKA Sosum tentang komponen penginderaan jauh. Yuk langsung saja kita bahas soalnya. Nah, kita lihat pernyataannya, sistem radar di dalam penginderaan jauh disebut sebagai sistem aktif. Nah, sobat, komponen penginderaan jauh salah satunya adalah energi atau tenaga. Nah, seperti contohnya kalian, kalau kalian itu mau merekam sesuatu, mau memotret sesuatu, pastinya memerlukan cahaya kan? Sama, penginderaan jauh juga seperti itu. Jadi satelit itu kalau mau merekam objek yang ada di permukaan bumi, pastinya memerlukan cahaya. Nah, cahaya yang diperlukan oleh satelit itu disebut sebagai energi atau tenaga. Nah, energi atau tenaga dalam komponen penginderaan jauh ini dibagi menjadi dua sobat, yaitu ada tenaga aktif dan tenaga pasif. Nah, untuk tenaga aktif, biasanya tenaga atau energinya ini berasal dari sensor itu sendiri. Berasal dari sensor sendiri. Nah, atau disebut sebagai sistem radar. Nah, sistem radar ini bakalan mengirimkan yang namanya gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini nantinya itu bakalan seperti kilatan cahaya, sobat. Nah, seperti kalau kalian itu merekam sesuatu pakai HP kalian. Nah, kamera HP kalian itu namanya sensor. Kemudian kilatan yang seperti flash yang ada di HP kalian itu adalah energi aktif, gelombang elektromagnetik, sama seperti ini, sama seperti penginderaan jauh. Jadi penginderaan jauh itu sensornya itu bisa mengeluarkan cahaya sendiri atau disebut juga sebagai sistem radar. Nah, sistem radar ini bakalan mengirimkan yang namanya gelombang elektromagnetik, biasanya berupa kilatan cahaya. Nah, kemudian untuk pasif berarti cahaya, energi atau tenaga ini berasal dari sinar matahari. Sama kalau kalian itu mau merekam sesuatu pada siang hari, pastinya kalian nggak usah pakai flash kan, pastinya kalian memakai cahaya matahari untuk merekam objek tersebut. Nah, kenapa sinar matahari itu kok disebut sebagai sistem pasif, kemudian sistem radar disebut sebagai sistem aktif? Karena sinar matahari ini hanya bisa melakukan perekaman ketika pagi hari hingga sore hari. Jadi ketika malam hari ini tidak bisa melakukan proses perekaman. Sedangkan sistem radar merupakan sistem aktif, di mana dia ini bisa melakukan perekaman kapanpun, pagi hari hingga malam hari.
Jadi makanya sistem radar ini disebut sebagai sistem aktif. Oke, langsung saja kita lihat pernyataannya tadi. Sistem radar di penginderaan jauh disebut sebagai sistem aktif. Nah, ini betul ya sobat ya. Sebab sistem radar yang menggunakan tenaga elektromagnetik dibangkitkan oleh sensor. Jadi ini menggunakan gelombang elektromagnetik atau tenaga elektromagnetik oleh sensor. Jadi ini benar. Jadi benar-benar berhubungan. Jawabannya adalah A. Begitu sobat. Bagaimana Sobat Pintar sudah coba mengerjakan soal ini? Ini adalah soal tipe TKA Soshum tentang pembentukan jagat raya. Yuk langsung saja kita bahas soalnya. Nah, pernyataannya di sini, menurut teori ledakan besar Big Bang teori, jagat raya pada mulanya sebuah massa dengan kepadatan yang tidak terbatas dan disebut dengan volume nol atau singularitas, yaitu zona yang memiliki kepadatan tidak terbatas dan panas tidak terhingga. Nah, sobat, ini ya Big Bang teori. Big Bang teori ini menyatakan bahwa dulunya itu jagat raya berasal dari gumpalan superatom yang sangat besar. Nah, gumpalan superatom ini sangat padat sekali, sobat pintar. Nah, bisa disebut sebagai singularitas atau volume nol karena sangat-sangat padat. Kemudian, karena sangat-sangat padat, dia memanas. Jadi, sangat panas dan juga sangat padat. Sangat padat dan sangat panas. Akhirnya, lama-kelamaan, gumpalan superatom ini meledak. Nah, ledakannya ini tadi menjauhi pusat, sobat. Jadi ledakan-ledakan dari superatom ini mengembang menjauhi pusatnya. Nah, ledakan-ledakan ini tadi menjadi planet-planet, satelit, dan juga untuk yang di pusatnya, yang panas tadi, yang panas dan padat bagian pusat, ini tadi akhirnya menjadi matahari. Nah, jadi teori Big Bang itu seperti itu, sobat. Nah, untuk pernyataannya tadi, benar ya sobat ya, karena teori Big Bang ini pada mulanya sebuah massa dengan kepadatan yang sangat padat dan sangat panas atau disebut sebagai singularitas. Kemudian kita lihat sebabnya, teori Big Bang ini sebabnya seperti apa? Apakah ini benar? Jagat raya akan mengembang. Materi-materi baru muncul dengan sendirinya dalam jumlah yang tepat. Jadi sobat, untuk sebabnya ini bukan merupakan teori Big Bang, tapi merupakan teori keadaan tetap. Jadi untuk sebabnya ini salah sobat ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah pernyataan benar, sebabnya salah. Jadi jawabannya benar adalah C. Begitu sobat. Bagaimana Sobat Pintar? Sudah coba mengerjakan soal ini? Ini adalah soal tipe TKA Soshum tentang litosfer. Yuk langsung saja kita bahas. Nah, pernyataannya di sini, tumbukan lempeng samudra dan lempeng benua dapat membentuk gunung api dan pegunungan di permukaan bumi. Oke, jadi pada litosfer, pada lapisan litosfer ini ada dua lapisan, yaitu lapisan sial dan lapisan sima.
Lapisan sial ini disebut juga sebagai lapisan kerak benua. Nah, lapisan kerak benua ini mengandung silikon aluminium. Sifatnya padat dan kaku. Nah, saya gambarkan misalkan saja ini kerak benua. Kerak benua padat dan kaku. Kemudian lapisan sima adalah disebut juga sebagai lapisan kerak samudra. Sifatnya itu elastis. Sima ini berarti kerak samudra ini mengandung silikon magnesium. Nah, kerak samudra tadi kan elastis. Kerak benua yang kaku apabila bertumbukan dengan kerak samudra yang elastis, maka yang terjadi adalah kerak benua bakalan, maaf ya, ini kerak. Maka kerak samudra ini akan menunjam ke kerak benua. Gambarnya seperti ini. Nah, jadi ini kerak benua bakalan naik ke atas dan kerak samudra bakalan menunjam ke bawah. Nah, tunjaman ini tadi, tabrakan ini tadi, atau disebut juga sebagai konvergen, ini bakalan menyebabkan gempa bumi. Dan pastinya kalau ada tumbukan, pastinya retak nih bagian litosfernya. Nah, ini retak. Nah, di bawah litosfer ini ada lapisan astenosfer, sobat. Nah, lapisan astenosfer ini adalah lapisan yang sangat panas. Magma itu berada di lapisan astenosfer. Magma itu bakalan naik ke atas kalau ada retakan. Nah, gerakan tabrakan antara kerak benua dan kerak samudra itu bisa menyebabkan retakan. Nah, akhirnya karena ada retakan, magma bakalan naik ke atas dan akhirnya membentuklah gunung. Jadi, untuk gerakan konvergen ini tadi, tabrakan antara kerak benua dan kerak samudra itu bisa menyebabkan pembentukan gunung, kemudian juga bisa menyebabkan adanya pembentukan palung. Jadi ini tadi daerah tabrakan ini tadi, daerah retakannya, misalkan retakannya ada di sini, nah ini bisa menjadi palung, sobat. Kemudian juga bisa menjadi gunung api. Jadi untuk pernyataannya ini benar. Kemudian kita lihat sebabnya, tumbukan lempeng menyebabkan lempeng benua terangkat. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, karena lempeng benua itu kaku, maka dia bakalan terangkat, sobat. Jadi, lempeng benua karena kaku, dia bakalan terangkat. Kemudian, lempeng samudra menunjang ke bawah. Karena lempeng samudra itu kan elastis ya, sobat. Jadi, misal ini kaku, kemudian ini elastis, pasti yang elastis itu bakalan menunjang ke bawah, dan yang kaku bakalan naik ke atas. Seperti itu. Jadi, untuk sebabnya ini benar. Jadi, untuk soal ini yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Begitu, sobat. Bagaimana Sobat Pintar? Sudah coba mengerjakan soal ini? Ini adalah soal tipe TKA Sosum tentang tenaga eksogen. Yuk langsung saja kita bahas. Jadi yang ditanyakan di sini adalah faktor-faktor alamiah yang menyebabkan batuan besar itu jadi kerakal dan kerikil. Nah, faktor apa sih yang menyebabkan batuan besar itu bisa jadi kerakal atau kerikil? Nah, sebelumnya sobat, di dalam tenaga eksogen itu ada proses yang namanya pelapukan. Nah, pelapukan ini adalah proses penghancuran batuan besar menjadi batuan-batuan kecil atau kerakal dan kerikil. Nah, kerakal ini adalah kerikil yang ukurannya lumayan besar, sobat. Nah, pelapukan ini bisa disebabkan karena faktor alamiah. Nah, faktor-faktor alamiah apa saja sih yang bisa menyebabkan pelapukan batuan? Yang pertama adalah perubahan suhu.
Jadi perubahan suhu yang ekstrim sobat itu bisa menyebabkan pelapukan batuan. Contohnya nih, perubahan suhu yang ekstrim itu biasanya ada di daerah gurun. Jadi daerah gurun itu ketika siang hari intensitas matahari itu sangat tinggi. Sehingga batuan itu memuai. Nah, ketika malam hari itu sangat dingin. Sampai kadang itu bisa sampai ke titik beku sehingga batuan itu menyusut. Nah, perubahan suhu yang ekstrim secara terus-menerus itu bisa menyebabkan pelapukan batuan itu secara cepat. Kemudian yang kedua, pembukaan air pada celah batuan. Nah, pembukaan air pada celah batuan ini biasanya juga terdapat di daerah-daerah yang punya suhu yang ekstrim. Nah, ketika hujan, air itu bakalan masuk ke celah-celah batuan, ke rekahan-rekahan batuan. Nah, kemudian ketika malam hari dingin, air tadi yang masuk ke celah-celah batuan itu bisa membeku sobat dan bisa mendorong batuan sehingga batuan itu lama-kelamaan bisa pecah karena tertekan sama kristal-kristal air yang membeku tadi. Jadi ini ya, pembukaan air pada celah batuan itu bisa menyebabkan pelapukan sobat. Kemudian yang ketiga, kegiatan organisme. Nah, kegiatan organisme ini bisa menyebabkan pelapukan batuan. Kegiatan organisme yang seperti apa sih yang bisa menyebabkan pelapukan batuan? Nah, kegiatan organisme seperti akar tumbuhan yang dia itu akar tumbuhannya ini sampai ke batuannya, maka akar tumbuhan ini bakalan bisa memecah batuan tersebut. Kemudian mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini bisa menyebabkan batuan itu melapuk. Mikroorganisme itu kayak lumut, cacing, itu bisa menyebabkan batuan itu lama-kelamaan bakalan pecah. Kemudian pergerakan air sobat. Pergerakan air terus-menerus itu bisa menyebabkan batuan itu melapuk. Contohnya nih, misalkan ya, batuan yang terangkut oleh air sungai pada awalnya itu tumpul. Nah, lama-kelamaan itu jadi bundar, jadi lingkaran yang halus kayak gitu. Lama-kelamaan bisa seperti itu. Kenapa? Karena pergerakan air yang terus-menerus. Kemudian yang kelima, pergerakan gletser. Pergerakan gletser ini hampir sama pergerakan air, tapi bedanya pergerakan gletser ini ada di daerah kutub. Jadi di daerah kutub itu ada yang namanya gletser. Gletser ini bisa menyebabkan pelapukan batuan secara terus-menerus. Kalau ini terus-menerus ya, gerakan gletser terus-menerus bisa menyebabkan pelapukan batuan. Kemudian perbedaan tekanan udara yang tinggi. Jadi perbedaan tekanan udara, habis panas, dingin, itu bisa menyebabkan pelapukan batuan. Nah, kita kembali ke soalnya. Yang ditanyakan di sini tadi adalah batuan besar itu bisa menjadi krakal dan kerikil. Faktor-faktor alamiahnya itu apa saja? Jadi kita lihat nih, opsi yang pertama, kikisan oleh gerakan air. Nah, ini sobat ada gerakan air. Jadi kikisan oleh gerakan air ini termasuk ya sobat ya. Perbedaan tekanan. Nah, perbedaan tekanan udara yang tinggi itu bisa menyebabkan pelapukan batuan. Kemudian perubahan suhu. Nah, perubahan suhu yang ekstrim itu bisa menyebabkan pelapukan batuan. Kemudian benturan batuan. Nah, sobat, benturan batuan ini memang bisa menyebabkan batuan besar itu jadi kerikil atau krakal. Namun, benturan batuan ini bukan termasuk faktor alamiah karena biasanya benturan batuan ini disebabkan karena faktor manusia. Jadi bukan termasuk dalam faktor alamiah. Nah, jadi dari soal ini jawaban yang benar adalah nomor 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya A. Begitu sobat. Bagaimana Sobat Pintar? Sudah coba mengerjakan soal ini? Ini adalah soal tipe TKA Sosum tentang perubahan iklim. Yuk langsung saja kita bahas. Nah, yang ditanyakan di sini adalah indikator yang digunakan untuk mengkaji bahwa gejala perubahan iklim sedang berlangsung. Nah, indikator apa saja sih yang bisa digunakan untuk mengkaji bahwasanya saat ini terjadi perubahan iklim? Nah, sahabat, perubahan iklim ini disebabkan karena pemanasan global. Nah, untuk mengetahui bahwasanya saat ini terjadi perubahan iklim atau enggak, kita bisa mengetahui melalui indikator-indikator
perubahan iklim. Nah, indikator perubahan iklim ini yang pertama adalah kenaikan muka air laut. Jadi kalau kalian ngerasa saat ini muka air laut itu semakin naik, berarti terjadi perubahan iklim. Nah, muka air laut naik ini biasanya disebabkan karena es yang ada di daerah kutub itu mencair, sobat. Kemudian yang kedua adalah penyusutan salju. Jadi salju yang ada di daerah kutub itu lama-kelamaan bakalan menyusut karena mencair. Nah, dari satelit NASA itu diketahui bahwasanya salju yang ada di daerah Greenland dan di daerah Antartika itu makin hari itu makin menyusut. Jadi penyusutan salju ini termasuk dalam indikator perubahan iklim. Kemudian yang ketiga, perubahan pola cuaca dan cuaca yang ekstrim. Nah, sobat, kalau kalian ngerasa malam hari itu hangat, panas, kemudian siang hari juga kita ngerasa sangat panas sekali, ini berarti termasuk dalam indikator perubahan iklim, sobat. Jadi ketika siang hari itu sangat panas, kemudian ketika malam hari yang harusnya itu dingin, itu malah hangat. Kemudian yang keempat, peningkatan frekuensi dan intensitas suhu hariannya ekstrim. Jadi suhu harian itu ekstrim, sobat. Ketika siang hari, jadi ini hampir sama seperti cuaca. Ketika siang hari itu sangat panas sekali, kemudian ketika malam hari suhunya itu juga hangat. Nah, kemudian yang kelima, frekuensi badai siklon tropis. Jadi badai siklon tropis itu semakin sering. Jadi frekuensi badai siklon tropis itu sering, sobat, sering terjadi. Nah, badai tropis ini disebabkan karena keadaan atmosfer yang tidak stabil. Kemudian suhu air laut yang tinggi dan juga tekanan udara yang ekstrim. Nah, faktor ini menyebabkan badai siklon tropis itu sering terjadi, sobat. Nah, ini tadi adalah indikator-indikator untuk menentukan bahwasanya saat ini terjadi perubahan iklim atau tidak. Nah, kita kembali ke soalnya. Tadi kan menanyakan mengenai indikator yang digunakan untuk mengkaji perubahan iklim yang sedang berlangsung adalah, kita lihat opsi yang pertama, variabilitas curah hujan. Jadi curah hujannya, waktunya curah hujan itu malah nggak curah hujan, malah panas banget. Nah, ini juga merupakan indikator dari perubahan iklim, sobat. Kemudian yang kedua, frekuensi badai siklon tropis. Jadi frekuensi badai siklon tropis itu semakin tinggi, semakin sering. Kemudian penyimpangan suhu udara yang ekstrim. Jadi suhu udara semakin ekstrim ini ya, sobat ya. Kemudian penyusutan lapisan salju di kutub. Jadi lapisan salju itu lama-kelamaan bakalan menyusut dikarenakan saljunya mencair. Oke, jadi untuk pertanyaan ini jawaban yang benar adalah 1, 2, 3, 4. Jadi semuanya benar, jawabannya E. Begitu, sobat. Bagaimana Sobat Pintar? Sudah coba mengerjakan soal ini? Ini adalah soal tipe TKA Soshum tentang hidrosfer. Yuk langsung saja kita bahas soalnya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah aliran sungai yang masuk ke perairan laut itu mendesak air laut dan menahan gelombang sehingga berfungsi sebagai. Jadi di sini menanyakan mengenai fungsi dari aliran sungai, sobat. Nah, sebelumnya kita harus tahu, gelombang laut ini bisa menyebabkan yang namanya abrasi. Abrasi ini apa sih? Abrasi ini adalah erosi oleh gelombang laut. Nah, abrasi ini, sobat, itu menimbulkan dampak negatif. Nah, dampak negatif dari abrasi itu apa? Yang pertama adalah penyusutan lebar pantai. Jadi lama-kelamaan kalau pantai itu terkena abrasi terus-menerus, maka pantai itu bakalan menyusut, sobat. Lebarnya bakalan menyusut. Kemudian kalau pantai itu lebarnya menyusut, lama-kelamaan lahan penduduk itu yang tinggal di dekat pantai bakalan sempit. Dan abrasi yang terus-menerus, apalagi abrasinya itu dengan intensitas yang besar, maka bisa merusak ekosistem mangrove. Nah, sobat, jadi di sini fungsi aliran sungai itu bisa menghambat
gelombang laut atau abrasi. Jadi misalkan nih, ini adalah aliran sungai yang masuk ke perairan laut. Nah, aliran sungai yang masuk ke perairan laut ini bisa menahan gelombang laut. Misalkan ini gelombang laut, jadi bisa menahan abrasi. Nah, aliran sungai ini memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan pantai. Jadi, kalau pantai itu terkena abrasi, maka akan menyusut. Nah, dengan adanya aliran sungai yang masuk ke dalam perairan laut ini tadi, itu bisa menghambat abrasi dan bisa menjaga keseimbangan pantai. Nah, kemudian kita lihat nih, dampak negatif dari abrasi tadi adalah kerusakan mangrove kan. Nah, aliran sungai yang masuk ke perairan laut itu bisa menjaga ekosistem mangrove. Jadi, gelombang laut yang terus-menerus yang menghantam mangrove itu bakalan menyebabkan tumbuh-tumbuhan di mangrove yang akarnya itu kurang kuat dalam menahan gelombang laut itu bakalan tumbang. Nah, dengan adanya aliran sungai ini, maka gelombang laut itu kan tahan. Jadi dia tidak sampai ke mangrove. Jadi dia tidak sampai, mungkin sedikit tapi tidak terlalu besar sehingga aliran sungai ini bisa menghambat abrasi dan bisa menjaga ekosistem mangrove. Oke, kita kembali lagi ke soalnya. Yang ditanyakan di sini adalah fungsi dari aliran sungai. Kita lihat satu persatu opsinya ya. Yang pertama, pengatur keseimbangan pantai. Nah, ini betul sobat. Jadi, pengatur keseimbangan pantai sehingga pantai itu tidak mengalami penyusutan. Kemudian mempercepat proses abrasi. Nah, ini salah sobat. Jadi, aliran sungai itu malah menghambat abrasi, bukan mempercepat abrasi. Kemudian yang ketiga, melindungi ekosistem mangrove. Nah, ini benar. Jadi kalau mangrove itu terus-menerus dihantam sama gelombang laut, maka tadi akar-akar mangrove yang tumbuhannya itu akar-akarnya masih lemah, itu bakalan tumbang. Kemudian yang keempat, menurunkan potensi laut. Nah, ini bukan sobat. Jadi jawabannya yang benar adalah nomor 1 dan 3. Jawabannya adalah B. Begitu. Bagaimana Sobat Pintar sudah coba mengerjakan soal ini? Ini adalah soal tipe TKA Sosum tentang sebaran flora dan fauna. Yuk langsung saja kita bahas. Jadi yang ditanyakan di sini adalah faktor iklim yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna adalah. Nah Sobat, faktor iklim yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna yang pertama adalah faktor suhu. Nah, suhu yang berbeda pastinya flora faunanya berbeda. Misalkan nih, di daerah kutub itu flora faunanya tahan terhadap suhu yang ekstrim antara siang dan malam dibandingkan flora fauna yang ada di daerah tropis. Kemudian, yang kedua adalah kelembapan udara. Jadi, flora fauna di daerah dengan kelembapan udara yang tinggi pasti beda dengan flora fauna di daerah kering, pasti beda jenisnya. Floranya beda. Kemudian angin. Nah, angin ini bisa membantu dalam proses penyerbukan. Sehingga angin ini termasuk dalam faktor iklim yang bisa mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Karena dia membantu dalam proses penyerbukan. Kemudian curah hujan. Nah, curah hujan ini daerah dengan curah hujannya tinggi, pasti flora faunanya beda dengan daerah curah hujan yang rendah. Jadi ini tadi adalah keempat faktor iklim yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Oke, kita langsung lihat soalnya. Faktor iklim yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna adalah suhu, betul ya sobat? Kemudian tanah, bukan. Kemudian angin, betul. Lokasi, bukan. Jadi yang benar adalah 1 dan 3. Jawabannya adalah B. Itu sobat.
Bagaimana Sobat Pintar? Sudah coba mengerjakan soal ini? Ini adalah soal tipe TKA Sosum tentang sumber daya alam. Yuk langsung saja kita bahas. Jadi yang ditanyakan di sini adalah sumber daya alam yang mempunyai sifat gabungan antara sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang punya sifat gabungan ini apa sih maksudnya? Yaitu sumber daya alam yang bisa diperbarui, tapi apabila tidak dijaga secara optimal atau tidak dilestarikan, maka sumber daya alam ini bakalan menjadi langka. Jadi makanya sumber daya alam ini punya sifat gabungan antara sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Jadi kalau tidak dijaga secara optimal, tidak dilestarikan, bakalan langka sumber daya alam ini. Nah, sumber daya alam yang punya sifat gabungan itu ada dua macam, Sobat, yaitu sumber daya alam biologis dan sumber daya alam lahan atau sumber daya alam tanah. Nah, sumber daya alam biologis ini meliputi hutan, satwa, padang rumput, perikanan, dan peternakan. Nah, hutan, satwa, padang rumput, perikanan, dan peternakan ini termasuk dalam sumber daya alam yang bisa diperbarui. Namun, jika ini tidak dilestarikan, tidak dijaga secara optimal, maka hutan itu lama-kelamaan bakalan langka, bakalan habis pohon-pohonnya. Kemudian, perikanan, peternakan juga seperti itu. Apabila tidak dijaga secara lestari, maka bakalan langka. Kemudian yang kedua, sumber daya lahan atau tanah. Nah, ini mencakup kesuburan tanah ya Sobat. Kesuburan tanah. Jadi, tanah ini termasuk dalam sumber daya alam yang bisa diperbarui. Namun, apabila tanah ini tidak dilestarikan, misalkan nih, tanahnya itu dibiarkan kosong secara terus-menerus, maka tanah tersebut itu bisa menjadi tanah yang tandus. Kemudian apabila lahan tanah, misalkan lahan pertanian nih, diberikan pupuk kimia secara berlebihan, maka yang terjadi adalah degradasi lahan atau lahan kritis. Kemudian ditanami tanaman yang semacam terus-menerus, padahal lahannya itu udah kurang subur, tapi ditanami tanaman yang semacam atau sejenis terus-menerus, maka yang terjadi adalah lahannya itu kritis atau lahan rusak lama-kelamaan. Nah, lahan rusak untuk menyuburkan kembali itu sangat sulit, Sobat. Nah, jadi sumber daya lahan ini atau tanah ini termasuk dalam sumber daya alam yang bisa diperbarui, namun apabila tidak dilestarikan, yang terjadi adalah kesuburan tanah menurun dan bisa menyebabkan yang namanya degradasi lahan atau lahan kritis. Jadi, untuk soal ini jawabannya adalah nomor 1 sumber daya biologis dan nomor 3 sumber daya tanah. Jadi, jawabannya nomor 1 dan 3. Yang benar adalah B. Begitu, Sobat. Bagaimana Sobat Pintar pembahasan soal-soal TUU-UTBK tahun 2021 dari Kaela tadi? Semoga bisa membantu kalian dalam proses belajar mandiri di rumah. Jangan lupa Sobat Pintar, belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa! Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.